나 봐, 이현아. 포기하지 마. Hai, apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Study Group episode 3-4. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Gamin terkejut saat melihat ada kelas khusus untuk murid perempuan. Dengan gugup, ia langsung keluar dari kelas Jiwoo. Di luar, saat berbicara dengan Sehyun, Gamin mendapatkan informasi baru yang mengejutkan. Ternyata Jiwoo adalah kakak atau saudara kembar Hyunwoo dan mereka hidup sebagai yatim piatu. Gamin yang masih penasaran terus mengamati Jiwoo dari luar kelas. Saat itu, seorang siswi berkuasa di kelas bernama Mihi menghampiri Jiwoo dan mulai merundungnya. Perundungan itu terjadi karena Jiwoo menolak melaksanakan perintah Mihi. Sebagai hukuman, Mihi bersiap merusak catatan kertas milik Jiwoo. Begitu mengetahui hal ini, Gamin langsung muncul dan menggagalkan aksi Mihi. Gamin terkesan dengan catatan Jiwoo yang sangat teliti. Melihat dedikasinya, hal ini memotivasi Gamin untuk mengajak Jiwoo bergabung sebagai anggota kelompok belajarnya. Beberapa detik kemudian, seorang siswa kelas 11 bernama Gu Yujin muncul untuk menertibkan keadaan di hadapan para murid, termasuk Gamin. Gu Yujin mengklaim bahwa dirinya adalah pacar Jiwoo, meskipun Jiwoo sama sekali tidak menanggapinya. Tak lama setelah itu, Sehyun mengajak Gamin untuk keluar dari kelas Jiwoo, seolah-olah mereka takut berurusan dengan Gu Yujin. Begitu mereka berdua pergi, Gu Yujin mulai menindas Jiwoo. Meskipun Jiwoo sangat ingin melawan, ia memilih untuk tunduk karena alasan tertentu. Saat Gu Yujin akan memukul tangan Jiwoo, Gamin kembali muncul untuk menggagalkan aksinya. Marah dengan perlawanan ini, Gu Yujin berniat membanting Gamin untuk memberinya pelajaran. Namun, ia terpaksa membatalkan aksinya karena tiba-tiba diminta untuk ke ruang OSIS. Setelah itu, Sehyun meminta Gamin untuk tidak macam-macam dengan Gu Yujin, karena Gu Yujin adalah anggota OSIS yang sangat berpengaruh. Mengejutkannya, pihak sekolah ternyata mengizinkan OSIS menggunakan kekerasan untuk menertibkan murid-murid yang dianggap menentang. Tak lama setelah itu, teman sekelas Jiwoo yang bernama Hiwon datang menemui Gamin. Hiwon merasa sangat berhutang budi kepada Jiwoo karena berkat bantuan Jiwoo, dia kini tidak pernah dibully lagi. Hiwon kemudian membuka rahasia tentang Hyunwoo, saudara kembar Jiwoo, yang selama ini satu kelas dengan Gamin. Pada suatu malam, orang misterius menjamret uang Hyunwoo saat ia sedang mengantar sesuatu. Demi menutupi kerugian, Hyunwoo akhirnya meminjam uang kepada Gu Yujin. Namun, Gu Yujin hanya mau meminjamkan uang tersebut dengan syarat Hyunwoo harus melakukan aksi perampokan yang direkam oleh Gu Yujin. Dengan terpaksa, Hyunwoo memenuhi syarat itu karena ia sangat membutuhkan uang. Ternyata, video perampokan yang melibatkan Hyunwoo menjadi alat yang digunakan oleh Gu Yujin untuk mengendalikan Jiwoo. Gu Yujin mengancam akan menyebarkan video tersebut jika Jiwoo berani melawannya. Karena ancaman itu, Jiwoo terpaksa tunduk pada kehendak Gu Yujin. Setelah menceritakan semuanya, Hiwon meminta Gamin untuk menghancurkan video itu dan menjadikan Jiwoo sebagai anggota kelompok belajarnya. Sementara itu, Gu Yujin menggunakan komputer di ruang OSIS untuk mempersiapkan penyebaran video Hyunwoo. Ternyata, Gu Yujin berencana mengunggah video tersebut ke dunia maya dengan tujuan agar Hyunwoo dijebloskan ke penjara. Dengan cara ini, Gu Yujin berharap bisa lebih mudah mendekati Jiwoo. Sambil menyiapkan video, Gu Yujin juga menyiratkan bahwa ia berteman baik dengan Hanwoo. Saat itu, Gamin ternyata sudah berada di dalam loker ruang OSIS sejak tadi dengan hati-hati mengawasi pergerakan Gu Yujin. Begitu mengetahui rencana jahat Gu Yujin, Gamin langsung keluar dan berusaha merebut flash disk yang berisi video perampokan Hyunwoo. Dalam prosesnya, Gamin berhasil mengatasi perlawanan dari anggota Gu Yujin. Namun tantangan utama masih menunggunya, Gu Yujin yang ternyata juga menguasai ilmu bela diri. Meskipun begitu, berkat keahlian bertarungnya yang lebih baik, Gamin akhirnya berhasil menundukkan Gu Yujin.
Setelah berhasil mengamankan flash disk, Gamin dikeroyok oleh beberapa anggota Gu Yujin, membuatnya mulai kewalahan. Gu Yujin memanfaatkan situasi ini untuk melanjutkan proses unggah video. Sementara itu, Sehyun memberitahu Jiwoo tentang kondisi Gamin dan misinya untuk menolongnya. Jiwoo, yang ingin membalas kebaikan Gamin, akhirnya memutuskan untuk turun tangan, bersiap melawan beberapa anggota Gu Yujin yang sedang mengeroyok Gamin. Namun, tak lama kemudian, Jiwoo terkejut melihat Gamin melarikan diri sambil membawa CPU komputer dari ruang OSIS. Aksi Gamin ini berhasil membuat proses upload video Hyunwoo terhenti. Begitu langkah Gamin terhenti, giliran Sehyun yang membawa CPU menuju atap gedung sekolah. Sesampainya di sana, Sehyun menjatuhkan CPU dari atap gedung, menghancurkannya sehingga proses upload pun gagal total. Jiwoo kini berani melawan Gu Yujin. Dengan cepat, Jiwoo berhasil menumbangkan Gu Yujin menggunakan kemampuan bertarungnya. Tak lama kemudian, Hiwon berhasil mengamankan flash disk setelah menghentikan perlawanan Mihi. Dengan demikian, masalah video Hyunwoo akhirnya berhasil diselesaikan. Sementara itu, Guru Lee berhasil mendapatkan kesempatan untuk menemui Han-woo. Dalam percakapan mereka, Lee mengungkit fakta bahwa Han-woo lah yang mendalangi serangan Hyunwoo terhadap Lee beberapa hari sebelumnya. Guru Lee kemudian memerintahkan Han-woo untuk berhenti memperalat Hyunwoo agar Hyunwoo bisa terbebas dari masalah tersebut. Namun, Han-woo menolak tegas karena ia merasa anak dengan masa depan suram seperti Hyunwoo justru pantas diperalat lebih jauh lagi. Han-woo juga sangat menentang upaya Lee dalam membentuk kelompok belajar bersama Gamin karena ia sangat kesal dengan adanya guru yang berusaha membawa perubahan positif di sekolah tersebut. 동정? 나하고 실망하실 거라. Tak lama setelah itu, Hyunwoo yang sedang bolos tiba-tiba datang ke sekolah. Dalam situasi tersebut, ia teringat pertemuan terakhirnya dengan Han-woo. Ternyata, dalam pertemuan itu, Han-woo mengungkapkan bahwa orang misterius yang menjamret uang Hyunwoo adalah Gu Yujin. Mengejutkannya lagi, uang yang dipinjamkan Gu Yujin kepada Hyunwoo sebenarnya adalah uang Hyunwoo yang sebelumnya berhasil dijamret oleh Gu Yujin. Han-woo pun memberikan pisau kepada Hyunwoo agar ia bisa menyerang Gu Yujin sebagai balas dendam. Namun, saat Hyunwoo berusaha menikam Gu Yujin saat ia lengah, tusukan Hyunwoo justru mengenai perut Guru Lee yang maju untuk melindungi Gu Yujin. 나 봐요는 포기하지 마. Beberapa waktu kemudian, Gamin dan yang lainnya menjenguk Guru Lee yang telah menjalani operasi untuk mengobati lukanya. Beruntung, kondisi Guru Lee kini sudah stabil dan ia hanya perlu dirawat inap selama 2 minggu. Di tengah momen itu, Jiwoo dengan tegas mengatakan bahwa ia telah membawa Hyunwoo ke kantor polisi agar diberikan hukuman yang setimpal. Sementara itu, Hiwon memutuskan untuk bergabung dengan study group. Tak lama setelah itu, Jiwoo juga mengambil keputusan yang sama, terinspirasi oleh perjuangan Gamin dalam membentuk kelompok belajar yang positif. 하고 싶어요. 스터디 그룹. Hari demi hari pun berlalu, dan saat berkumpul dengan kelompok belajarnya, Gamin menerima kabar bahwa Han-woo telah diamankan oleh polisi. 당연히 가야지. 그 양아치 새끼들. Tak lama setelah itu, seorang murid berusaha menyerang Gamin. Ternyata pelakunya adalah Taeho, murid terkuat di kelas 11. Sehyun kemudian menjelaskan bahwa Gamin diincar Taeho karena telah melanggar aturan penting. Aturan tersebut melarang duel antar murid dengan tingkat kelas yang berbeda. Dengan kata lain, adik kelas dilarang bertarung melawan kakak kelas. Begitu pula sebaliknya. Pelanggaran ini terjadi saat Gamin melawan Gu Yujin. Taeho semakin marah karena Gamin berhasil mengalahkan Gu Yujin. Untuk memberi Gamin pelajaran, Taeho menyobek formulir pendaftaran study group yang hendak dikumpulkan oleh seorang siswa bernama Jun. Kejadian itu membuat Gamin emosi dan langsung bertindak tanpa ragu. Akhirnya, Gamin melakukan aksi ekstrem yang berhasil membuat Taeho jatuh pingsan.
Sebelum itu diperlihatkan siapa sebenarnya sosok Jun. Ternyata Jun adalah seorang siswa yang sangat suka berkelahi demi menjadi kuat. Meskipun ia pantang menyerah, kenyataannya cukup tragis. Karena gaya bertarungnya yang lemah, ia selalu berakhir kalah dan babak belur. Demi melatih kemampuannya bertarung, Jun memutuskan untuk melanjutkan sekolah di STM Yusong. Sejak bersekolah di sana, ia rutin melakukan duel, dan perlahan kemampuannya meningkat. Dari yang semula berada di peringkat bawah, ia berhasil melesat hingga menduduki peringkat ke-17. Namun, setelah mencapai posisi itu, peringkat Jun tidak pernah naik lagi. Padahal, impiannya adalah menjadi siswa terkuat di STM Yusong. Setelah melihat kekuatan Gamin, Jun ingin bergabung dengan study group agar bisa mendapat bantuan Gamin untuk meningkatkan peringkatnya. Namun, Gamin menolak Jun untuk bergabung dengan kelompok belajarnya setelah menyadari bahwa tujuan Jun bukanlah untuk belajar, melainkan untuk mendapatkan kekuatan bertarung. 그걸 공부로 해석하는 게 이상한 거 아니야? Namun, Jun yang keras kepala akhirnya menunjukkan tekadnya untuk belajar. Gamin pun memberi kesempatan kedua dengan memberikan soal matematika dasar yang harus diselesaikan Jun sebelum mereka bertemu lagi. Jika Jun berhasil memenuhi syarat, Gamin akan menerima Jun dalam kelompoknya. Setelah Gamin pergi, Jun tiba-tiba didatangi seorang pria bernama Jang yang ternyata sedang mencari Gamin untuk memberinya ujian. Jun, yang mengira ujian itu berhubungan dengan pertarungan, pura-pura menjadi Gamin agar bisa ikut ujian tersebut. 네. 주영감이 맞는데요? Jang kemudian membawa Jun ke lokasi ujian dan mengungkapkan bahwa dia adalah anggota geng Yeonbaek yang berperan sebagai perekrut. Geng ini, yang terkenal kejam, diketahui dipimpin oleh ayah Han-wul. Setelah memperkenalkan diri, Jang menjelaskan bahwa ujian ini cukup sederhana. Jun hanya perlu mengambil kunci yang ada di dalam mobil yang terparkir di garasi. Tantangannya adalah Jun harus menghadapi 3 anggota cadangan geng Yeonbaek yang akan menghalanginya. Jika Jun berhasil melewati ujian ini, ia akan menjadi anggota cadangan geng Yeonbaek dan mendapatkan fasilitas yang dijanjikan. Demi menjadi lebih kuat, Jun menerima ujian ini. Namun, ia gagal menghadapi ketiga lawannya dan akhirnya babak belur. Melihat hal ini, Jang menyadari bahwa Jun telah berpura-pura menjadi Gamin. Jang bisa mencium kebohongan ini karena sebelumnya ia sudah diberitahu bahwa Gamin adalah anak terkuat di sana. Jang pun berniat menghajar Jun karena sudah berani menipunya. Namun, sebelum hal itu terjadi, Gamin bersama Jiwoo dan Gonyop tiba di lokasi untuk menyelamatkan Jun. Ternyata, Gamin mengetahui lokasi Jun berkat informasi dari Gonyop yang melihat kepergiannya. Setelah mengumumkan bahwa Jun diterima sebagai anggota kelompoknya, Gamin langsung menghadapi 3 orang yang sebelumnya dilawan oleh Jun. Dengan bantuan Jiwoo dan Gonyop, mereka berhasil mengalahkan ketiga lawannya dengan cepat dan menyelamatkan Jun. Setelah itu, Gamin harus menghadapi Jang. Sayangnya, Gamin kesulitan memberikan perlawanan berarti karena Jang jauh lebih kuat dari yang ia duga. Terpojok, Gamin terpaksa menggunakan teknik berbahaya yang dilarang oleh pamannya. 다음부터 이기수 금지야. 그런 게 어딨어. Begitu menggunakan teknik ini, Gamin langsung mendominasi pertarungan. Pada akhirnya, Gamin berhasil mengalahkan Jang tanpa menerima serangan balasan. Tak lama setelah itu, Gamin dan Jun berhasil menghindari mobil yang keluar dari garasi, yang ternyata dinaiki oleh salah satu anggota geng Yeonbaek sebagai antisipasi jika Jang kalah. Saat berbicara dengan anggota geng itu, Gamin menolak tawaran menjadi manajer anggota geng cadangan, karena ia hanya ingin fokus pada sekolah. Anggota geng tersebut pun akhirnya melarikan diri, dikejar oleh Gonyop. Tak lama setelahnya, seorang detektif kepolisian bersama 2 temannya datang ke lokasi atas laporan dari Sehyun. Mereka berhasil menangkap Jang dan anggota geng lainnya. Detektif itu memaafkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Gamin karena mereka melakukannya untuk tujuan baik. 경찰서에서 감사패라도 줘야지. 맞아. Detektif tersebut juga memastikan bahwa kondisi Gonyop sudah aman. Di akhir pernyataannya, detektif itu mengungkapkan bahwa penegakan hukum di kota tersebut sedang mengalami masalah yang menjadi alasan mengapa Han-wul bisa bebas meski sudah ditangkap oleh polisi. 야, 너
무슨 일 있으면 바로 연락해. Karena sudah larut malam, Gamin buru-buru pulang. Di tengah perjalanan, ia menghubungi ibunya dan meminta maaf karena pulang melebihi jam 10 malam, berjanji tidak akan terlambat lagi. Sementara itu, Lee yang masih di rumah sakit dihubungi oleh detektif mengenai kejadian yang baru saja terjadi. Di akhir percakapan mereka, detektif menyampaikan rasa terima kasih kepada Lee atas usahanya untuk membawa perubahan positif di STM Yusong. Beberapa waktu kemudian, Gamin berangkat ke sekolah bersama kelompok belajarnya yang kini bernama Study Group. Saat mereka hendak memasuki area sekolah, Gu Yujin menghadang mereka, mengkritik seragam mereka yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan. Di tengah ketegangan itu, Guru Lee yang telah kembali mengajar muncul untuk meluruskan kesalahpahaman. Berkat bantuannya, mereka akhirnya diperbolehkan memasuki area sekolah. Hingga akhirnya Guru Lee membawa kabar baik untuk Study Group dengan jumlah anggotanya yang kini sudah mencapai 5 orang dan pembentukannya akhirnya diizinkan oleh wakil kepala sekolah. Guru Lee juga merencanakan kegiatan belajar dengan sebuah pertemuan kelompok pelajar dengan sekolah lain. Beberapa hari kemudian, Guru Lee dan Study Group bertemu dengan seorang pria bernama Park yang ternyata adalah senior Guru Lee saat kuliah dan kini mengajar di SMA Manil. Sambil menunggu Gamin, Guru Lee meminta Study Group untuk menghubunginya agar segera menyusul ke SMA Manil. Sesampainya di sana, mereka baru menyadari bahwa sekolah tersebut merupakan institusi bergengsi. Dengan kata lain, SMA Manil dipenuhi oleh siswa-siswa pintar sangat kontras dengan kondisi di STM Yusong. Kemudian Study Group dipertemukan dengan Jae-hee dan teman-temannya dari kelompok belajar SMA Manil. Saat sesi perkenalan, Sehyun dan Hiwon tampak terkesan dengan kemewahan fasilitas yang dimiliki kelompok Jae-hee. Namun di sisi lain, Jiwoo dan Jun merasa bahwa kelompok Jae-hee diam-diam memandang rendah mereka, terutama setelah mengetahui latar belakang STM Yusong. Tak lama kemudian, Gamin tiba di perbatasan SMA Manil dan SMA Manik sesuai pesan dari Jiwoo. Gamin memasuki SMA Manik, namun sayangnya Gamin tidak menyadari bahwa Jiwoo keliru mengetik pesan yang membuatnya masuk ke sekolah yang salah. Itulah seluruh alur drama Study Group episode 3-4. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen untuk menyapa Mimin. Sampai jumpa di video berikutnya.